Karena kekurangan kita orang Indonesia itu kekurangan imajinasi terhadap minoritas Muslim. Itu mengerikan sekali, orang Muslim betul-betul dibantai. Masjidnya ada, kelihatan, akhirnya dirobohkan. Al-Qur'annya dilihat, akhirnya Al-Qur'annya dibakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Dua-duanya punya makna yang kira-kira sama. Nggak banyak, cuma beberapa tempat dan cukup berkesan gitu. Eh, dan saya tertariknya ke negara-negara yang minor lah muslimnya, karena sekalian silaturahmi juga kan dengan saudara-saudara muslim kita di sana. Karena kekurangan kita orang Indonesia itu kekurangan imajinasi terhadap minoritas muslim yang ada di luar negeri pun yang ada di Indonesia sih sebenarnya. Oke, jadi Indochina itu adalah kita biasa kenalnya sebagai Semenanjung Indochina ya. Masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu sebenarnya terbagi dua, Asia Tenggara Maritim seperti kita di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Asia Tenggara Daratan itulah Indochina yang biasa disebut Vietnam, Kamboja, Laos, terus Myanmar sama Thailand. Kenapa disebut sebagai Indochina? Karena sebenarnya daratan ini dihuni oleh orang-orang yang secara kebudayaan dipengaruhi oleh dua arus kebudayaan besar, yaitu kebudayaan India sama kebudayaan Cina di timur. Secara kuantitas memang sangat minoritas. Di Vietnam itu hanya 0,0 sekian penduduk muslimnya. Dari 90 sekian juta itu hanya 80 ribu, sekitar 80 ribu lebih muslim. Itu data tahun berapa ya, saya kemarin kesana itu 2018 terakhir, dan itu 2020 juga masih sekitar segitu muslimnya. 60% ada di Da Nang di Vietnam Tengah, sedangkan di Kamboja itu hanya sekitar 300 ribu muslim, jadi sekitar 2% dari penduduk Kamboja dari total populasinya. Pertama begini, kita harus pahami dulu bahwa kosakata minoritas memang selalu akrab dengan alienasi, dengan diskriminasi, dengan peminggiran hak, dengan pengabaian. Pokoknya konotasinya tersubordinasi lah gitu orang-orang minoritas ini. Bukan hanya minoritas agama, tapi minoritas etnik pun mengalami hal yang sama sih sebenarnya. Kalau kita misalnya di Indonesia melihat bagaimana sulitnya orang minoritas untuk mendirikan rumah ibadah misalnya, yang kadang berbenturan dengan kemauan masyarakat setempat, otoritas pemerintah dan seterusnya. Hal itu pun sebenarnya terjadi di dua negara ini. Muslim juga kesulitan untuk bebas membangun rumah ibadahnya. Tapi catatannya mereka bebas untuk beribadah gitu. Jadi ini saya kira dua hal yang berbeda gitu. Secara administrasi untuk mendapatkan izin sulit. Tapi ketika sudah ada masjidnya yang terbangun di situ, misalnya peninggalan masyarakat sebelumnya, masyarakat muslim sebelumnya, misalnya saya kasih contoh kasus di Vietnam. Di Vietnam itu kebanyakan masjid yang ditempati sekarang itu adalah masjid-masjid yang dibangun oleh komunitas India yang datang ke Vietnam di akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an. Kemudian diwariskan kepada Muslim Cham. Muslim Cham yang awalnya berasal yang awalnya datang dari bagian paling selatan di Vietnam, di provinsi An Giang itu, kemudian masuk ke Ho Chi Minh. Itu semua masjid India, termasuk di Hanoi itu ada satu Masjid An-Nur namanya, itu juga peninggalan orang-orang Muslim dari Indian subkontinental itu gitu. Jadi
Dan sampai sekarang mereka bebas untuk beribadah di situ, tidak ada larangan. Cuman untuk mendirikan rumah ibadah baru, mendirikan masjid baru, saya kira memang ada keterbatasan lah ya. Penelitian saya sebenarnya tidak sampai ke interview dengan masyarakat terkait pandangan mereka terhadap Muslim ya. Apalagi kehendak mereka yang tidak membiarkan orang Muslim semakin tumbuh secara kuantitas misalnya di sana. Saya nggak sampai membahas itu. Tapi saya melihat bahwa komunitas Muslim di sana itu cenderung hidupnya bertetangga dengan orang non-Muslim. Jadi misalnya di distrik 1, distrik 8, distrik 5, itu mereka semua orang-orang Muslim ini hidup dengan orang Buddhis, orang non-agama, dan mereka rukun-rukun aja. Apa yang saya lihat misalnya di depan masjid ada toko-toko kayak warteg lah gitu ya. Kalau kita di sini kayak warteg. Nah, yang belanja di situ di warteg Muslim ini bukan hanya orang Muslim, tapi orang-orang non-Muslim juga banyak yang berdatangan di sana dan menjadi pelanggan mereka. Jadi saya lihat hubungan mereka sangat akrab sebenarnya. Jadi bukan orang non-Muslim yang tidak menginginkan Muslim untuk membangun rumah ibadah, tapi memang karena mereka terbatas, orang Muslim sendiri yang merasa itu mengerikan sekali orang Muslim betul-betul dibantai. Ya udahlah, kita udah diberikan kesempatan untuk beribadah, kita sudah punya masjid dan itu sudah cukup buat kita gitu. Kalau di dalam sejarahnya, iya. Jadi konflik dengan Muslim itu dimotori oleh negara sih sebenarnya, oleh kekuasaan. Kita misalnya lihat ada arus Vietnamisasi yang berusaha menyeragamkan orang-orang Cham ini, orang-orang Muslim ini menjadi orang Vietnam. Mereka ada yang makan babi, ada yang apa, seterusnya gitu. Dan akhirnya mereka banyak yang hijrah kan, banyak yang hijrah ke berbagai tempat di Asia Tenggara sampai ke luar Asia Tenggara. Itu banyak sekali sejarah gitu. Di Kamboja pun demikian. Di Kamboja di rezim Pol Pot 1975 sampai 1979 itu mengerikan sekali. Orang Muslim betul-betul dibantai. Tapi bukan hanya orang Muslim sih sebenarnya, orang beragama sih lebih tepatnya. Tidak, nggak terkhusus Muslim, tapi cenderung banyak Muslim yang menjadi korban karena kan mereka menampakkan dirinya secara bebas, masjidnya ada, kelihatan, akhirnya dirobohkan, Al-Qur'annya dilihat, akhirnya Al-Qur'annya dibakar gitu. Itu momen mengerikan sih sebenarnya. Islam atau agama vis-a-vis dengan negara yang pada saat itu misalnya di Kamboja dikuasai oleh rezim komunis. Kalau di Vietnam sih sebenarnya ketika antara dinasti-dinasti Vietnam dengan dinasti Cham. Jadi bukan karena keislaman mereka sehingga mereka diusir dari tanah mereka, tapi karena konflik kekuasaan sebenarnya. Orang dinasti-dinasti Vietnam ini menguasai Vietnam dari utara yang awalnya dikuasai di awal sampai ke bagian selatan. Padahal dulu mulai dari Vietnam Tengah sampai selatan itu dikuasai oleh orang Cham, oleh kerajaan Champa yang banyak orang Muslim di dalamnya. Kalau mengeneralisir bahwa semua hidup damai, saya kira juga tidak, karena di dalam tubuh Muslim sendiri ada konflik. Ya, misalnya saya contohkan, misalnya di kota Ho Chi Minh pernah suatu hari ada isu bahwa ada orang Syiah yang masuk ke Ho Chi Minh menikahi Muslim setempat. Nah ini saya lihat cenderung banyak masyarakat yang sangat resah dengan itu. Banyak Muslim yang sangat resah itu, takut penyebaran Syiah yang bagi orang Muslim di Asia Tenggara, ya Muslim Sunni khususnya, menganggap bahwa mereka adalah sesat gitu. Itu yang dikhawatirkan, penyebaran ini dikhawatirkan. Jadi kalau mengatakan bahwa tidak ada konflik, saya kira tidak demikian